saya Bidan Neng Anggun. Ini video pertama saya. Kali ini saya akan memperkenalkan tentang apa itu partiset, apa saja sih yang ada di dalam partiset, nama serta fungsinya. Dan untuk mengenal ini, partiset ini, kita harus melihat acuannya. Saya mengacu pada standar operasional prosedur atau biasa kita singkat SOP pelayanan kebidanan yang disusun oleh pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia. Karena saya tinggal di Provinsi Jawa Barat, saya ambil yang Provinsi Jawa Barat, keluaran tahun 2019. Dimana sih adanya partiset ini? Partiset ini ada di halaman 62 yang pembahasannya tentang asuhan persalinan normal. Halaman 62-nya ini. Di sini ada partiset. Kita akan mengenal satu persatu alatnya serta fungsinya. Apa sih partiset itu? Partiset adalah set alat yang digunakan oleh tenaga medis untuk menolong atau membantu persalinan. Yang pertama saya akan perkenalkan adalah handscoon atau sarung tangan steril untuk alat perlindungan diri pada petugas kesehatan. Di sini ada beberapa nomor size ya. Ada yang nomor 7. Kemudian ada nomor 7,5. Sesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan para bidan saat menolong. Yang kedua adalah bak instrumen. Bak instrumen ini adalah tempat untuk menyimpan alat-alat yang akan digunakan dalam membantu persalinan. Steril, dipastikan bahwa alat-alat di dalam sini sudah steril. Ketiga, ini adalah kateter. Ini adalah kateter Nelaton. Kateter Nelaton ini ada size-nya. Kita perhatikan size yang akan kita gunakan, sesuaikan dengan kebutuhan ibu. Karena ini disposable atau sekali pakai, kita harus memperhatikan tanggal kadaluarsa. Di sini ada tanggal kadaluarsanya. Karena ini bersifat disposable, berarti ini hanya dapat digunakan sekali pakai oleh satu ibu dan tidak dapat digunakan kembali. Kalau misalkan kita mau menggunakan alat yang dapat digunakan kembali atau dapat disterilkan, kita dapat menggunakan kateter yang terbuat dari stainless. Ini dapat digunakan beberapa kali dan dapat disterilkan. Sesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan ibu. Adapun fungsi dari kateter, baik itu kateter Nelaton ataupun kateter stainless, sama-sama berfungsi untuk mengeluarkan atau mengkosongkan urin dari kandung kemih agar kontraksi tidak terganggu saat persalinan. Yang keempat, ini adalah setengah koher atau alat pemecah ketuban. Alat pemecah ketuban ini berfungsi untuk memecahkan ketuban jika ketuban belum pecah sedangkan kepala sudah turun. Pecah ketuban. Biasanya kita menggunakan dari stainless karena agar dapat disterilkan kembali atau dapat digunakan kembali. Ada pula yang dari plastik. Saya lebih nyaman menggunakan yang dari stainless ini. Yang kelima yang saya akan perkenalkan adalah gunting episiotomi. Gunting episiotomi ini berfungsi untuk menggunting daerah perineum atau jalan lahir pada vagina ibu jika perineum ibu dalam keadaan kaku dan menghambat pada persalinan. Yang keenam, saya menyiapkan dua klem untuk menjepit tali pusat
Ada dua tipe klem yang dapat kita gunakan, yaitu chirurgic atau klem lurus. Klem lurus ini yang chirurgis. Saya lebih nyaman menggunakan klem yang chirurgis, tapi sesuai dengan kenyamanan teman-teman yang menolong, boleh menggunakan klem chirurgis maupun klem yang lurus. Adapun fungsi dari klem ini, klem tali pusat ini sendiri berfungsi untuk menghentikan perdarahan baik pada ibu maupun pada bayi ketika kita akan memotong tali pusat. Menghentikan baik pada darah ibu maupun pada darah bayi. Yang ketujuh, ini adalah gunting tali pusat, berfungsi untuk memotong tali pusat yang menghubungkan bayi dan ibu. Yang kedelapan adalah benang tali pusat. Ada dua macam. Ini benang tali pusat yang disterilkan sendiri ya. Ini. Adapun yang lebih praktis, kita menggunakan umbilical cord clamp. Ini umbilical cord clamp. Ada tanggal kadaluarsanya juga. Nah, sesuaikan dengan kenyamanan dan kebutuhan para penolong serta kenyamanan pada ibu dan bayi. Adapun fungsi dari benang tali pusat ataupun umbilical cord clamp berfungsi sama, yaitu untuk menjepit tali pusat yang baru dipotong dari plasenta atau ari-ari agar tidak terjadi perdarahan di pusar pada bayi baru lahir. 9 yang kita siapkan itu adalah kasa steril. Jika dibutuhkan dalam persalinan. Sekian penjelasan tentang nama-nama serta fungsi dari alat-alat parteset. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.